You better love me again. You better love me again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gugus Koplak tentunya ya teman-teman. Kita akan membahas tentang budidaya ulat hongkong. Yang mana budidaya ulat hongkong ini cara pembesaran ulat hongkong dari usia 28 hari ya teman-teman untuk masa pemanenan. Sebelum masa pemanenan kita panen bayi ulat hongkong ini, kita harus menambahkan yang namanya pakan, yaitu pakannya pur BP 11 ya, yang sudah difermentasikan dengan MP4 dan mulase selama 4 hari. Inilah contohnya purnya. Dalam media ukuran 40-60 kita kasih pur BP11 ini ya teman-teman, kurang lebih setengah kilo ya teman-teman. Kita tabur ya teman-teman, maaf sendirian ya teman-teman. Kita tabur secara merata ya teman-teman, supaya bayi ulat hongkongnya makan ya. Semuanya kita tabur seperti ini ya teman-teman. Ini posisinya BP11 nya dia kasar ya teman-teman, purnya kasar seperti ini. Nah ini purnya kasar ya teman-teman, tuh harus kasar, karena bila tidak kasar, bila dicampur dengan fermentasi MP4 sama mulase, dia akan hancur. Karena saya memakai BP11 yang model kasar ini, dia akan cuma meresap saja ya teman-teman, mulasenya dengan BP11 nya memakai MP4 ya teman-teman, meresap lalu kita keringkan secara angin-anginkan di udara saja, jangan terlalu kena terik matahari juga, nggak bagus juga ya teman-teman. Ini proses awal dari pembesaran bayi ulat hongkong itu sendiri ya teman-teman, untuk 1 bulan panen. Nah ini kan udah 25 hari nih bayi ulat hongkongnya nih ya teman-teman, sebesar ini ya teman-teman bayinya. Nah untuk pemanenannya sendiri, saya perkirakan dalam usia 25 hari, 1 minggu saya kasih pur BP11 ini ya, untuk masa panennya sampai panen ini ya, intinya ya teman-teman. Kita taburkan ya teman-teman, ini kita taburkan ya, tahapan awalnya ya teman-teman. Lalu setiap penaburan pur kasar ya intinya ya teman-teman, kita siapkan yang namanya air mineral sistem semprot. Inilah air mineralnya sistem semprot kami ya teman-teman. Karena di saat kasih kandungan air seperti pepaya muda, itu cenderung yang namanya mengundang hama. Nah, seperti ini ya teman-teman. Saya mempunyai langkah alternatif untuk
bayi ulat Hongkong supaya cepat besar dan supaya cepat panen dalam usia 28 hari bahkan 1 bulan. Kalau memakai kandungan pepaya muda, positif saya imbaukan sama para pemula ya, itu mengundang yang namanya hama cenderungnya ya teman-teman. Nah, makanya saya mempunyai jalan alternatif supaya hama bahkan kuman tidak berdatangan bertubi-tubi ya teman-teman. Saya memakai air mineral dari air sumur sendiri ya teman-teman. Nah, seperti ini ukurannya. Air mineral dalam satu kotak ukuran 40-60 saya memakai berapa ini ya teman-teman, 15 cc aja ya teman-teman, karena di saat penyemprotan bayi ulat Hongkong usia 28 hari itu sangat membutuhkan yang namanya air ya teman-teman. Sangat perlu sekali dalam budidaya ini membutuhkan air, apalagi dia makhluk hidup otomatis butuh minum tentunya ya teman-teman. Oke lah, langsung saja kita semprot ya. Cara penyemprotannya seperti ini ya teman-teman. Oke, cara penyemprotannya seperti ini. Usahakan jangan terlalu lembab dan jangan terlalu kering. Sekiranya bayi ulat Hongkong ini bisa untuk menggigit bagian pur yang keras ya. Ini karakternya keras sekali ya pur ini ya, karena ya penggumpalan pur ini ya terlalu padat ya teman-teman. Makanya saya mengasih yang namanya kandungan air ya teman-teman, supaya bayi ulat Hongkong bisa mencerna bahkan bisa memakan purnya ya, medianya, dengan catatan dikasih kandungan air supaya lunak, lembut gitu ya. Kalau untuk yang besar dalam ukuran 40-60 ya, purnya kasih 1 kilo saja sudah cukup untuk masa panennya ke depannya. Saya kasih 1/2 kilo untuk masa panennya, insya Allah 3 hari 4 hari sudah bisa dipanen ya teman-teman. Karena saya terbantu untuk air mineral untuk menghancurkan yang namanya medianya. Apabila kita langsung dikasih pur tanpa air, dia akan lama habisnya, dan di saat masa panennya tuh mubazir dengan adanya pur tanpa air. Makanya saya kasih kandungan air. Oke teman-teman, lanjut aja kita semprot ya teman-teman. Nah, seperti inilah kira-kira ya teman-teman tuh. Dia udah mulai lembab dan mulai hancur ya. Bila bayi ulat Hongkong menggigit pun nggak terlalu keras dan sangat bagus untuk pencernaan pasokan makanan dan nutrisinya ya teman-teman. Oh ya, bila ingin memakai nutrisi yang lain, bahkan vitamin, boleh saja masukkan ke dalam botol seperti ini ya teman-teman. Kasih vitamin untuk nafsu makan boleh, berupa vitamin C boleh. Yang jelas apa yang budidaya kita semaksimal mungkin untuk yang namanya panennya lebih cepat. Itulah yang kita cari ya teman-teman. Modal sedikit, hasilnya melimpah. Untuk usaha rumahan insya Allah lah bisa di sini ya teman-teman. Oke, lanjut saja untuk tahapan yang kedua. Ini bayi ulat Hongkong usia 25 hari ya. Dan bawah ya, yang di bawah ini
yang kotak ini ya, yang satu, yang ini 25.000. Oke, lanjut aja ya ke kotak kedua ya teman-teman. Ini udah lembab ya, udah bagus. Kita semprot tambah. Kita pindahkan ke atasnya teman-teman untuk sirkulasi ke depannya dan memahami untuk ke depannya ya teman-teman. Oke, lanjut aja, bisa ke atas. Nah, di sini ada kotak yang kosong, belum dikasih yang namanya pur, bahkan nutrisi yang lain. Nah, ya teman-teman, dari sini dulu. Sebelum kita kasih yang namanya pur BP11, bahkan pasokan nutrisi yang lain, kita serak dulu sebelumnya kita kasih ya teman-teman. Kita serak dulu ya teman-teman, supaya bayi ulat hongkongnya merata. Bahkan di saat dikasih pur, nanti dia makannya akan merata. Oke, lanjut aja ya teman-teman, kita kasih purnya untuk tahapan yang kotak kedua. Kasih seperti ini teman-teman, supaya bayi ulat hongkongnya dia makan dengan merata. Oke teman-teman, langsung saja kita siap habis pengasih pasokan makanan, bahkan media atau pur, kita diamkan selama 1 menit bahkan 2 menit, karena di posisi kandungan nutrisi ini udah difermentasikan antara M4 sama molase. Di saat pergerakan ulat sama pur belum stabil, biasanya saya tunggu 1 menit bahkan 2 menit, lalu kita taburkan kembali yang namanya pur ya teman-teman. Kita kasih lagi purnya ya teman-teman. Kita kasih lagi purnya ini. Cukup setengah kilo dalam ukuran 40-60 untuk masa pembesaran ya teman-teman. Jangan berlebihan, karena nanti kalau bila berlebihan purnya akan mubazir di saat pengangkatan bahkan saat pemanenan. Kan sayang tuh, purnya terlalu banyak, berlebihan, bahkan tersisa. Untuk apa? Kalau bisa seirit mungkin untuk budidaya ini dan hasilnya memuaskan. Oke ya, lanjut aja ke tahapan kedua, pengasih pur lagi ya teman-teman. Rasa udah cukup ya teman-teman. Lalu kita sistem penyemprotan. Untuk tahapan terakhir, sistem penyemprotan
supaya bayi ulat Hongkong bisa mencerna yang namanya pur kasar ya, pur kasar, dan supaya pur kasarnya tuh lembut bahkan lunak. Dari bayi ulat Hongkong pun bisa mencerna dan bisa memakannya. Untuk pergantian kulit inilah caranya, dan cara untuk pembesaran inilah triknya. Oke, lanjut saja ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa di like, subscribe, komen, di share tentunya kepada seluruh Facebook, WA, silahkan. Dan bila mau belajar langsung saja ke deskripsi nanti ya, di bawah ini. Nanti saya cantumkan nomor WA, FB di sini semua. Oke. Tentunya tombol notifikasinya ditekan supaya mendapatkan info-info terbaru dari channel Gugus Koplak ini ya. Oke teman-teman, lanjut saja. Cara penyemprotan yang baik dan teratur. Oke teman-teman, inilah tip dan trik cara penyemprotan bayi ulat Hongkong supaya cepat besar. Oke teman-teman, langsung gaspri. Dari ke kanan ke kiri, lalu kita balik lagi ya teman-teman, karena dari sudut sini nih nggak kena ya teman-teman, dan bagian sebelah sini pun nggak kena. Kita semprot ulang buat tahapan. Insya Allah akan berhasil dengan trik ini ya teman-teman. Dan bayi ulat Hongkongnya pun secara bergantian untuk minum bahkan makan nutrisi kandungan protein. Oh ya, ini untuk ketebalan purnya sangat tipis sekali ya teman-teman. Untuk kelanjutannya, kandungan airnya jangan terlalu banyak ya teman-teman, karena ini untuk dalam 1 kali sehari. Intinya dalam penyemprotan, kalau mau siang pas tengah hari ya teman-teman, karena ini berhubung 2 hari nggak kasih kandungan air, saya kasih kandungan air pagi hari ini, karena sangat rentan yang namanya kandungan air terlalu banyak, akan kematian pun selalu tinggi. Oke ya teman-teman, ingat itu, para pemula budidaya ulat Hongkong, inilah tip yang paling ampuh untuk usaha rumahan. Insya Allah akan berhasil secara maksimal. Dalam ukuran ini, bayi ulat Hongkongnya 1 kilo, pemedarannya insya Allah 1 kilo 7 on. Saya udah mencoba juga ya teman-teman. Oke, lanjut saja ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, ini postur purnya udah terlalu lunak ya, udah lunak banget ini. Bagi saya ini bagus sekali untuk pencerna bayi ulat Hongkongnya, untuk masa panen lah intinya ya. Sebelum panen kita kasih pasokan nutrisi paling banyak dan vitamin yang paling bagus untuk pemeliharaan kita, untuk budidaya kita ya teman-teman. Dan di sekeliling kota ini harus kita lakban ya teman-teman, karena di saat penyemprotan otomatis kena dinding-dinding ya, dinding tripleknya, untuk menjaga yang namanya jamur. Jamur triplek, bila mana entah itu triplek entah itu kayu, otomatis bila kena kandungan air mengeluarkan yang namanya jamur. Jamur itu sangat berbahaya bagi budidaya ulat Hongkong, bisa kematian tinggi bisa jadi ya. Untuk menanggulangi yang namanya virus, itulah intinya. Oke, lanjut saja ya teman-teman, kita semprotan ketiga untuk mengasih vitamin
Jangan terlalu banyak ya. Kalau bisa 1 hari 1 kali, tergantung ulatnya ya teman-teman. Jangan dipaksakan. Dalam 1 kotak ini, kalau saya pribadi ya cuma 1 hari 1 kali. Nah, itu lebih bagusnya 1 hari 2 kali penyemprotan. 1 penyemprotan vitamin, yang kedua penyemprotan yang namanya kandungan air saja ya teman-teman. Oke, lanjut saja ya teman-teman. Kita biarkan gimana prospek kedepannya dengan bayi ulat Hongkongnya. Kita teliti dan kita pahamin dan kita hayatin. Dengan budidaya ulat Hongkong ini harus kita ikhlas, iringi dengan hobi, dengan sabar ya teman-teman. Jangan yang namanya kata orang Jawa ya tuh gerusa-gerusu. Nah, jangan sampai seperti itu, karena karakter bayi ulat Hongkong ini, bahkan kepik dari ulat Hongkong itu akan rentan yang namanya kematian. Nah, gimana cara menanggulangi kematian? Harus kita sendiri yang bisa menyikapinya. Gimana cara budidaya ulat kita sehat, gimana cara hasilnya melimpah, tergantung kita sendiri ya teman-teman. Cara kasih pola makannya, cara kasih pola minumnya, nutrisinya, vitaminnya, dan lain-lain lah intinya. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, para pembudidaya ulat Hongkong pemula. Silahkan di FB bisa, WA juga bisa, dan di IG juga bisa. Kalau FB otomatis FB saya tetap sama, Gugus Koplak. Silahkan inbox boleh. Sampai di sini ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Bye bye. Ikuti terus video-video selanjutnya.